kamu harus bisa lebih memegang prinsip. Harus bisa, bukan ngotot sebenarnya, tapi kamu harus bisa mempertahankan apa yang menjadi idemu. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, dalam Pick a Card. Untuk Pick a Card minggu ini, kita mulai dengan general dulu ya. Oke. Atur nafas. Diamati kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga yang ketarik buat Anda. Oke, saya kasih waktu. Oke, buat yang memilih kartu pertama, ada Nine of Cups. Di sini kamu sedang punya banyak energi, punya banyak, sedang merayakan sesuatu yang bikin kamu tuh exciting banget gitu. Kamu tuh bener-bener yang sedang euforia, yang bisa jadi kamu sedang merayakan sesuatu yang cukup fenomenal gitu ya, cukup membuat kamu jadi lebih merasa dicintai, lebih merasa bermakna dalam hidup dan sebagainya. Jadi untuk yang memilih kartu pertama, kamu sedang merayakan sesuatu yang peristiwa besar bisa jadi yang terjadi dalam hidup kamu nih. Kamu sedang merayakan itu. Sementara untuk yang memilih kartu kedua, ada Nine juga di sini, Nine of Coin. Kalau yang pertama tadi lebih ke soal perasaan, di yang kedua ini lebih ke soal keuangan. Kamu sedang memetik buah dari hasil kerja kerasmu selama ini. Kamu sedang punya banyak kebutuhan-kebutuhan yang bisa kamu penuhi dari pundi-pundi yang berhasil kamu kumpulkan. Jadi kalau untuk yang tadi kartu pertama itu lebih ke soal perasaan, merayakan peristiwa besar yang cukup membuat hidupmu jadi lebih bermakna. Kalau yang kartu kedua itu lebih ke soal keuangan. Kamu secara keuangan sedang oke nih. Nah, berbeda dengan kartu pertama dan kartu kedua, buat kamu yang memilih kartu ketiga, ini ada Five of Wands. Cenderungnya tuh kamu sedang merasa yang kayak, kok ngerjain ini nggak beres ya, kok ngerjain ini ada aja masalahnya, kok mau ngelakuin ini ada aja yang nggak support, ada aja yang nyinyir, ada aja yang jadi kayak ngerasa ini nih, ngerasa nggak berharga, ngerasa gagal, ngerasa jenuh. Jadi banyak hal yang bikin kamu tuh jadi agak down nih. Itu yang milih kartu ketiga. Itu wajar sebenarnya, cuman sebaiknya jangan kelamaan. Ayo bangkitin lagi perasaanmu supaya minggu-minggu depan bisa jauh lebih baik lagi. Oke, sekarang kita masuk ke karir. Gimana soal karir? Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Untuk karir, untuk usaha, tarik nafas lagi sebelum memilih. Mana yang ketarik buat kamu? Kartu pertama, kedua, atau ketiga? Oke. Sudah ya. Buat yang memilih kartu pertama, ada Queen of Cups.
Di sini kamu harus bisa lebih fleksibel, bisa lebih bekerja sama, khususnya ke orang yang lebih senior dan cenderungnya jenis kelaminnya perempuan. Mungkin sih memang kayak misalnya gini, aduh iya bener nih bos saya perempuan itu cerewet atau misalnya maunya banyak dan sebagainya. Dinikmatin aja karena minggu ini memang kamu sedang banyak berhubungan sama orang yang lebih senior dan kemungkinan besarnya memang berjenis kelamin perempuan. Tapi selama itu sesuai atau ini memang mau nggak mau tadi ya istilahnya job deskmu, mau nggak mau pekerjaanmu berhubungan sama dia, dijalanin aja. Semakin kamunya menolak atau kamunya nggak nyaman, justru malah akan semakin terasa nanti. Yang ada kamunya jadinya nggak enjoy. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada Ace of Swords. Kamu harus bisa lebih memegang prinsip, harus bisa bukan ngotot sebenarnya, tapi kamu harus bisa mempertahankan apa yang menjadi idemu. Kamu harus bisa nunjukin kalau memang itu adalah ide terbaik, itu adalah sesuatu yang bisa menguntungkan gak cuman buat dirimu tapi juga buat sekitar. Juga buat kalau kamu misalnya kerja ya buka perusahaanmu, kalau kamu usaha sendiri ya itu buat keberlangsungan atau keberhasilan bisnismu sendiri. Jadi coba lebih megang prinsip, lebih yakin dengan ide-idemu, perjuangin kalau memang itu kamu yakin itu yang terbaik. Oke. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Wheel of Fortune. Jadi, kalau yang selama ini kesannya fine-fine aja nih, karirnya, pekerjaannya justru perlu hati-hati. Karena bisa aja muncul masalah yang tidak terduga. Tapi sebaliknya, buat yang sedang ngerasa kayak, aduh kok ini masalah di kerjaan, masalah di bisnis, ada aja sih. Justru harus bisa berbesar hati supaya depannya jadi lebih baik. Karena seperti roda, itu berputar. Yang banyak masalah bisa jadi masalah tiba-tiba terselesaikan sesuai dengan keinginan. Yang lagi nggak ada masalah atau yang lagi fine-fine aja bisa yang tiba-tiba muncul gitu. Dan itu perlu diantisipasi. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau misalnya happy jangan terlalu happy banget jadi ria, sementara balikannya kalau yang lagi ada masalah juga jangan merasa yang menjadi orang yang paling merana sedunia karena nanti bisa berbalik gitu. Hidup itu seperti roda yang berputar. Oke, itu untuk karir. Sementara untuk relationship buat yang single dulu ya. Tarik nafas. Mana kartu yang ketarik buat kamu? Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Oke, sudah dipilih. Buat yang milih kartu pertama, di sini kamu perlu lebih care sama ini, terutama ini ya, buat yang cowok nih. Harus bisa lebih menghargai orang terdekatmu. Jadi maksudnya gini, gimana kamu bisa menghormati perempuan kalau kamu sama ibumu nggak terlalu dekat gitu hubungannya. Jadi hargain orang yang lebih tua, hargai ibumu, hargai orang tuamu, supaya jalanmu untuk urusan relationship, untuk pasangan tuh jadi lebih mudah. Istilahnya kayak kamu tuh emang perlu restu dari orang tua. Kamu tuh perlu lebih mendengarkan nasihat orang tua, terutama ibu gitu. Jadi supaya tadi loh gitu, supaya jalanmu untuk soal pasangan tuh jadi dipermudah, jadi dimudahkan. Sementara buat yang milih untuk kedua
ada Four of Swords. Kebanyakan atau seringnya kamu justru bermasalah dengan orang-orang sekitar. Jadi istilahnya gini, kamu kalau misalnya lagi tertarik dengan seorang, itu kayak ada aja gitu yang gak suka, ada aja yang menghalangi, ada aja yang bikin kamu terus jadi maju mundur. Bener gak ya gitu, kalau aku dekat sama dia begini, bener gak ya kalau gitu. Karena kamu tuh cenderung yang terlalu mudah untuk mendengarkan kiri kanan depan belakang atas bawah gitu. Jadi terlalu banyak hal yang kamu ini gitu, kamu tampung, dan itu bikin kamu justru jadinya tidak pede. Kamu jadi banyak hal yang jadinya kamu pertimbangkan tapi terlalu gitu. Yang seharusnya nggak perlu kamu pikirin sekarang itu jadinya kamu pikirin. Jadi perlu dipilah-pilah mana memang masukan yang baik buat kamu, mana yang enggak gitu. Jadi jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Yang ada kamu jadi agak kesulitan untuk melangkah karena tadi loh gitu. Bisa jadi temenmu sama-sama single, sama-sama jomblo, nggak mau kalau kamu dapat pasangan duluan, nggak mau kalau kamu happy. Jadi dia berusaha mempengaruhi kamu supaya udah nggak usah sama dia deh, atau nggak usah ini deh, lebih enak single deh, lebih enak sendiri deh. Nah itu bikin kamu terus jadinya maju mundur dan bisa jadi mengiyakan omongannya dia. Sementara untuk yang milih untuk ketiga ada Eight of Coins. Di sini gini, kamu tuh secara finansial udah cukup oke, sudah cukup stabil, sudah cukup mapan. Itu yang bikin kamu jadi punya banyak pertimbangan soal pasangan. Maunya kamu ya ini kan hasil kerja kerasku nih. Maksud sih kalau misalnya nanti punya pasangan, aku mesti berbagi, misalnya aku mesti perhatiin dia. Nah, jadi itu yang bikin kamu jadi agak khawatir gitu ya, agak takut buat melangkah atau buat buka hubungan dengan seseorang. Karena tadi kamu secara finansial sudah mapan, secara karir juga bagus, dan itu bikin kamu ngerasanya fine-fine aja gitu. Malah khawatir kalau nanti kalau punya pasangan apakah aku akan fine-fine seperti ini. Nah itu yang jadi pertimbangan kamu. Tapi tadi tidak semua orang istilahnya ngelihat materi, jadi kamu harus tetap berbaik sangka sama orang. Itu untuk yang single. Sekarang kita masuk pick a card buat yang berpasangan ya. Buat kamu yang berpasangan, silahkan dipilih dulu kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga yang lebih ketarik energinya untuk kamu. Oke. Setelah atur nafas, baru silahkan dipilih. Oke. Untuk yang memilih kartu pertama, ada Four of Wands. Di sini kamu sama pasangan sedang merayakan sesuatu. Bisa jadi anniversary kamu, atau kamu merayakan kelahiran anggota baru di keluargamu, atau merayakan kelahiran celebrate anak dan sebagainya. Jadi buat kamu yang milih kartu pertama, ada perayaan-perayaan, ada kegembiraan antara kamu sama pasangan yang bikin secara kondisi hubungan itu menjadi pondasi yang lebih kuat lagi. Kamunya bisa lebih klik lagi chemistry-nya, bisa dibangun lebih kokoh, lebih kuat lagi. Itu buat yang milih kartu pertama. Sementara yang milih kartu kedua, gak perlu diwaspadai, ada The Hermit. Diwaspadainya di sini adalah jangan sampai kamu sebenarnya punya pasangan,
tapi seakan-akan kamu nggak punya pasangan. Kenapa begitu? Karena secara komunikasi tidak berjalan baik misalnya. Kalian punya masalah tapi didiemin aja, nggak dibahas, nggak diobrolin. Jadi yang istilahnya yang udahlah bodo amat lah gitu. Lu gua aja deh gitu. Jadi tadi judulnya kamu punya pasangan tapi kayak nggak punya pasangan. Karena mungkin yang lagi pacaran juga gitu, jarang ketemu. Komunikasinya nggak dua arah dan sebagainya. Jadi coba diperbaiki buat kamu yang tadi milih nomor 2 dan memang resonate dan begitu, coba diperbaiki. Jangan sampai pasangan atau punya pasangan itu cuma sekedar status aja gitu. Oke. Sementara yang milih kartu ketiga, di sini ada hal yang bikin kamu lebih sayang lagi, lebih care lagi sama pasangan. Jadi ada peristiwa yang bikin kamu jadi merasa kayak, aku tuh beruntung banget ya punya dia ya. Aku tuh merasa ini banget gitu ya, bersyukur banget punya pasangan kayak dia yang pengertian, yang bisa support, yang nggak gampang ngeluh mungkin, yang nggak perhitungan dan sebagainya. Jadi buat kamu yang ambil kartu ketiga, kamu jadi merasa tambah sayang, kamu merasa tambah ini lagi gitu sama pasangan, tambah menghargai pasangan. Dan itu imbasnya jadi baik karena pasangan juga merasa dicintai sama kamu, merasa lebih diperhatikan sama kamu gitu. Jadi hubungan kalian bisa jadi lebih baik lagi gitu, lebih harmonis lagi gitu. Oke, demikian tadi untuk pick a card minggu ini. Sampai ketemu di pick a card selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Terima kasih.